Tak ada ibu yang sanggup mengubur anaknya, apalagi jika itu satu-satunya anugerah yang ia tunggu bertahun-tahun. Namun, malam itu, di desa Nanggulan, suara tangis bayi terdengar bukan dari rumah bersalin, tapi dari liang kubur. Seorang ibu muda, Lestari, baru saja kehilangan bayinya dalam proses melahirkan yang berdarah-darah. Namun belum genap 7 hari, ia mulai mendengar suara tangis itu lagi, suara yang sama, dari balik tanah. Suaminya menganggap itu halusinasi. Tapi tidak dengan Lestari. Nalurinya sebagai seorang ibu terlalu kuat untuk diabaikan. Ia tahu, itu anaknya. Tapi jika itu anaknya, siapa yang selama ini ia peluk di rumah? Di saat keluarga lain menggendong bayi mereka dengan senyum, Lestari malah merintih sendirian di atas kuburan. Dan ketika malam-malam berikutnya tiba, sosok mungil berselimut kain kafan mulai datang ke mimpinya. "Bu, aku bukan yang kau peluk, aku yang terkubur sendiri di sini. Apakah mungkin bayi bisa tertukar, bahkan setelah kematian?" Dan apa yang sebenarnya dikuburkan oleh Lestari malam itu? Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Angin dingin menyusup lewat celah-celah jendela rumah kayu tua itu. Lestari, masih berkain jarik dan berwajah pucat, duduk di pinggir ranjang. Sudah 5 hari bayinya dimakamkan. Tapi suara tangis itu belum berhenti. Pelan, lirih, seolah berasal dari luar rumah, lebih tepatnya, dari balik tanah di belakang rumah. Ia berdiri pelan. Kakinya gemetar. Tapi langkahnya pasti. Menembus pekarangan yang gelap, melewati pohon pisang dan ilalang liar, ia sampai di sebuah makam mungil, kuburan anaknya. Dan di sana, ia mendengar suara tangis itu lagi. Jelas dari bawah tanah. "Nak, kamu masih di situ?" Tanahnya diam. Tapi hatinya tidak. Lestari yakin, yang dikuburnya malam itu, bukan anaknya. Dan dari jauh, ada sesuatu yang mengintip dari balik semak-semak, kain putih kecil, menyeret tanah. Sejak malam itu, Lestari mulai merawat boneka kecil berselimut kain putih. Bukan karena gila, tapi karena ia yakin anaknya pulang. "Mas, lihat, dia senyum, Mas. Dia kangen sama ibunya," ucap Lestari sambil mengayun boneka itu di tangannya. Bayu hanya diam. Tak ada bayi di pelukannya. Tapi suara tangis itu kadang masih terdengar dari dalam kamar. Hingga suatu sore, tetangga mereka, Bu Yati, datang membawa cucunya. Mereka duduk di teras. Mata Bu Yati memicing curiga ke arah boneka di gendongan Lestari. "Tar, ini siapa?" "Ini anakku, Bu." "Tapi kenapa dia nggak punya bayangan?" Lestari spontan menoleh ke lantai. Sinar matahari sore menembus tirai, membuat semua benda punya bayangan, kecuali satu. Boneka berselimut putih itu, kosong. Tak membentuk bayangan apapun. Dan malam harinya, suara bayi kembali terdengar dari 2 arah yang berbeda. Suatu pagi, Lestari menyadari ada noda merah di kain putih yang membungkus anaknya. Ia buka perlahan. Dan hatinya tercekat. Di leher bayi itu, ada bekas seperti cakaran. Merah, tipis, memanjang, seperti dicakar kuku mungil. Tapi, terlalu dalam untuk ukuran bayi. "Mas! Mas, sini deh." "Ini kenapa, Mas?" Bayu yang sedang mengaduk teh di dapur menoleh,
Wajahnya tegang. Ia periksa, dan hanya terdiam. Ini luka dari mana, Tar? Aku nggak tahu, tadi malam dia tidur di sebelahku. Tapi pas bangun, ada bekas ini. Bayu mulai ragu, ia belum percaya soal bayi arwah. Tapi luka itu nyata. Terlalu nyata. Dan malamnya, saat Lestari terlelap, terdengar suara cekikikan pelan dari dekat ayunan. Ia terbangun, dan mendapati kain putih itu sudah berdarah lagi. Namun bukan luka baru, melainkan luka yang membentuk satu huruf. Lestari menjerit, sementara dari arah belakang rumah, tanah makam tampak seperti tergali sedikit. Malam itu, Lestari tertidur di samping bayinya. Namun tidurnya tak tenang. Di dalam mimpinya, ia berada di tengah pemakaman, sendirian. Hujan turun. Angin kencang berhembus. Dan dari balik kabut, muncul sosok bayi mungil, bukan yang selama ini ia gendong. Bayi itu pucat, tubuhnya dibungkus kafan kecil yang sobek di bagian dada. Matanya hitam, penuh luka. Tapi ia tersenyum. Bu, suara itu lirih, namun menyayat. Bukan aku yang kau peluk di rumah. Aku di sini. Sendirian. Dingin, tanah di bawah bayi itu retak. Keluar darah dari celahnya. Dan suara bayi menangis mulai bergema dari segala arah. Lestari terbangun. Napasnya memburu. Bajunya basah oleh keringat dingin, ia melihat ke arah gendongannya, dan bayi di sampingnya sedang menatapnya balik, dengan mata terbuka lebar. Dan pada matanya, terpeta pantulan tanah kubur. Itu bukan mimpi biasa. Itu wangsit. Sebuah permintaan dari arwah yang tertukar. Esok paginya, Lestari berdiri di pemakaman dengan tatapan kosong. Langkahnya goyah, tapi tekadnya bulat. Ia membawa cangkul, dan nekat menggali makam bayinya sendiri. Maafkan ibu ya, Nak. Ibu cuma mau tahu, kamu masih di sana, atau bukan kamu yang ibu kubur waktu itu? Tanah merah digali perlahan. Suaminya, Bayu, berdiri di kejauhan, wajahnya bingung antara marah dan takut. Dan ketika Lestari menyentuh lapisan kafan yang muncul dari dalam tanah, tangannya gemetar. Kafan itu tak lengkap. Bagian tengahnya sobek, seperti telah dikoyak. Dan yang lebih aneh, tubuh bayi di dalamnya, bukan laki-laki. Mas, Lestari menatap suaminya, suara gemetar. Anak kita waktu itu, laki-laki, kan? Bayu mengangguk perlahan. Lestari menatap jasad mungil di hadapannya, lalu memeluk tanah. Air matanya jatuh di atas kafan. Jadi, yang ibu kubur, bukan kamu, Nak? Dari jauh, angin berdesir, membawa suara tangis pelan. Dan seekor burung gagak hitam terbang rendah, melingkari makam yang terbuka. Setelah makam dibongkar, Lestari tak bisa tidur. Matanya bengkak, dadanya sesak. Bayinya ternyata perempuan. Tapi ia melahirkan anak laki-laki. Mas, ada bayi lain malam itu selain anak kita, kan? Bayu mengangguk pelan. Iya, anaknya Bu Salmah. Tapi katanya meninggal juga malam itu. Lestari langsung berdiri. Ia pergi ke rumah Bu Salmah tanpa pikir panjang. Di sana, ia menemukan pemandangan aneh. Bu Salmah sedang menimang seorang bayi perempuan, tubuhnya sehat, pipinya merah. Bu, suara Lestari serak, katanya anak ibu meninggal. Bu Salmah menoleh, senyumannya dingin. Iya, yang satu.
Tapi yang satu lagi selamat. Lestari bingung. Satu lagi? Aku melahirkan kembar. Tapi cuma satu yang hidup. Tetapi saat Lestari melihat lebih dekat, bayi itu punya luka cakaran di leher, sama persis dengan yang ia temukan pada bayinya di rumah. Dan anehnya lagi, bayi itu menatap Lestari, seperti mengenali. Lestari tak bisa lagi mempercayai siapapun, kecuali satu nama, Mbah Sarti. Seorang dukun bayi tua yang dulu membantu proses persalinan di malam nahas itu. Ia mendatangi rumah reot Mbah Sarti, yang terletak di ujung desa dekat pematang sawah. "Mbah, aku mau tanya, waktu itu, anakku lahir selamat, kan?" Mbah Sarti diam lama. Lalu akhirnya berkata lirih, yang lahir malam itu, 2 bayi. Tapi yang diberi kesempatan hidup, cuma 1. "Maksudnya, Mbah?" "Ada yang tertukar. Tapi bukan salahmu. Bukan juga salah Bu Salmah." Mbah Sarti menatapnya dalam, "Tapi karena permintaan, tukar nyawa." Rupanya, malam itu Bu Salma melakukan ritual syukuran kelahiran yang dilarang adat. Ritual itu bisa menyelamatkan 1 bayi, dengan menukar nyawa bayi lain. Dan bayi Lestari adalah yang ditukar. "Tapi, arwah anakmu menolak," kata Mbah Sarti lirih. "Dia masih mencari tubuhnya dan keadilan." Setelah pulang dari rumah Mbah Sarti, Lestari tak bisa diam. Ia kembali ke makam bayinya, ingin memastikan sesuatu. Tapi saat tiba di sana, ia tertegun. Nisannya sudah berubah. Yang kemarin bertuliskan Bayi Lestari dengan kapur putih, kini berubah menjadi nama asing, Siti Rahayu, 3 hari. Padahal Lestari yakin, ia tak pernah menulis nama itu. Ia menggali pelan. Tapi saat kafan terlihat, bukan bayi, melainkan tanah kosong. Hanya ada serpihan kuku bayi dan potongan rambut. "Ini bukan kuburan anakku lagi," bisiknya lemas. Dari balik semak-semak, angin dingin menyapu keras. Dan samar-samar, ia melihat sesosok perempuan, mengenakan kebaya putih, menggendong bayi. Perempuan itu berjalan perlahan, menuju ke kuburan tetangga. Dan Lestari sadar, kuburannya telah berganti, karena arwah anaknya menolak tinggal di tempat yang salah. Setiap malam kini berubah menjadi teror. Bayu kerap terbangun dengan kuku kakinya berdarah. Lestari mulai mimisan tanpa sebab. Dan di kamar mereka, ayunan bayi itu bergerak sendiri. "Bu," suara itu lirih, namun kini terdengar jelas. "Bu, aku belum sempat tidur di pelukanmu." Bayangan kain kafan mungil muncul di sudut langit-langit kamar. Terkadang merangkak di dinding, matanya kosong, hitam pekat. Tapi tatapannya haus kasih sayang. Lestari menangis, memeluk boneka kosong yang dulu ia anggap bayinya. "Maaf, Nak. Ibu nggak tahu. Ibu nggak tahu kamu tertukar." Namun tangisan itu tak membuat tenang. Arwah bayi itu tidak ingin dikasihani. Ia ingin diakui. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia bicara lebih lantang. "Ibu, kalau aku bukan yang dikubur, siapa yang selama ini tidur di sampingmu?" Lestari menoleh. Dan di atas tempat tidurnya, terbaring tubuh bayi dengan wajah tanpa mata, berlumuran tanah dan darah. Pagi itu, langit nanggulan mendung. Lestari dan Bayu berdiri di tengah pemakaman, ditemani Mbah Sarti dan beberapa warga. Makam kecil itu telah digali ulang. Kali ini bukan untuk memindahkan, tapi untuk mengembalikan. Mereka membawa secari kafan dan potongan rambut bayi yang dulu hilang.
Disandingkan di liang yang baru, dibacakan doa, dan untuk pertama kalinya, anak itu diberi nama. Namanya Ahmad Raka Aksara. Suara Lestari bergetar, air mata jatuh membasahi tanah. Maafkan ibu, nak. Kamu lahir tanpa nama. Tapi pulang hari ini sebagai manusia yang dikenal dan dicintai. Hening menyelimuti pemakaman. Angin berembus pelan, lembut, seperti elusan tangan kecil di pipi ibunya. Dan malam harinya, ayunan di kamar berhenti bergoyang. Suara tangis tak terdengar lagi. Hanya ada damai. Karena seorang bayi yang tertukar, akhirnya dipulangkan. Dan seorang ibu, akhirnya bisa memeluk anaknya, walau hanya lewat nama dan doa. Pesan moralnya adalah, setiap anak yang lahir, sekecil dan sesingkat apapun hidupnya, berhak diakui. Kelahiran dan kematian bukan sekadar peristiwa, tapi perjanjian antara jiwa dan kasih. Dan ketika sebuah jiwa diabaikan, ia akan pulang dengan caranya sendiri. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.